Pernah nggak sih, lu capek banget bukan karena kerjaan, tapi karena kebanyakan mikirin hal yang sebenarnya nggak penting. Mikirin omongan orang, overthinking masalah kecil, ngerasa hidup lu salah terus. Nah, mungkin ini saatnya lu belajar satu hal penting. Seni menjadi bodoh amat, bukan jadi orang cuek bebek, tapi ngerti kapan harus peduli, dan kapan harus bilang gua nggak peduli. Mari kita bahas. Lu pernah ngerasa capek banget padahal secara fisik lu nggak ngapa-ngapain. Kayak badan sih istirahat tapi pikiran lu muter terus karena lu mikirin, kenapa sih gua masih gini-gini aja? Kenapa dia ngelakuin itu ke gua? Kenapa sih gua nggak sebagus dia? Gua mau bilang satu hal penting. Lu bukan kurang peduli. Lu kebanyakan peduli ke hal yang salah. Gini ya, kita tuh hidup di dunia yang bikin semua hal kelihatan penting. Semuanya kayak jerit-jerit minta diperhatiin. Notifikasi, omongan orang, pencapaian teman, drama di Twitter feed yang bilang lu harus sukses sebelum umur 25. Lama-lama, kita jadi lupa. Perhatian kita tuh terbatas. Lu cuma punya sekian energi buat peduli dalam sehari. Tapi kita pakai itu buat hal-hal yang ya udah gitu doang. Nggak ngasih impact apa-apa buat hidup kita. Misalnya gini, lu kerja capek-capek, terus ada satu orang bilang presentasinya biasa aja ya. Boom. Itu doang yang lu pikirin sampai malam. Padahal ada 10 orang yang bilang bagus, yang lu inget cuma yang satu itu. Atau, lu upload foto terus like-nya lebih dikit dari biasanya. Langsung overthinking. Apa gue jelek ya? Apa caption gue cringe ya? Padahal yang like postingan lu tuh nggak bisa dipakai bayar kos. Tapi tetap aja, lu pikirin kayak nyawa lu taruh di situ. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kita nggak tahu mana yang pantas buat dipikirin. Kita kayak punya radar yang error semua hal kita anggap penting. Dan akhirnya, kita jadi kayak emosional ATM buat dunia. Setiap hal bisa nguras perasaan kita. Yang lebih gawat lagi kita jadi defensif, gampang tersinggung, dan gampang ngerasa gagal. Padahal, masalahnya bukan karena hidup lu jelek. Tapi karena lu ngasih perhatian lu ke hal-hal yang seharusnya lu tinggalin. Coba deh lu pikir, hal apa aja yang minggu lalu bikin lu overthinking? Dari semua itu, berapa persen yang benar-benar ngaruh ke hidup lu dalam jangka panjang? 80% dari masalah yang bikin lu stres hari ini sebenarnya bukan masalah. Cuma lu doang yang ngasih makna berlebihan ke hal yang biasa aja. Dan bukan salah lu juga sih sepenuhnya. Kita dibesarkan sama budaya yang ngajarin kita buat terus react keluar. Kita nilai diri sendiri dari apa kata orang. Kita tentuin standar hidup dari pencapaian orang lain. Dan akhirnya, kita peduli sama semua hal. Kecuali sama diri sendiri. Padahal, yang seharusnya jadi fokus lu tuh hal-hal yang bisa lu kontrol. Cara lu ngerespon, cara lu ngatur waktu, cara lu bangkit dari gagal, cara lu memperlakukan orang yang lu sayang, cara lu nyari makna buat diri sendiri. Bukan soal berapa banyak orang yang suka sama lu, berapa banyak like lu dapet. Apa kata orang soal hidup lu? Siapa yang lebih dulu sukses dari lu? Karena jujur aja, gak semua hal butuh perhatian lu. Ada hal-hal yang mending lu lihat, senyum, terus tinggalin. Ada juga yang mending lu bilang ke diri sendiri, ini gak penting, gua gak akan mikirin ini. Dan itu bukan berarti lu jadi cuek. Justru itu tandanya lu bijak. Karena orang yang kuat tuh bukan yang bisa ngontrol semuanya, tapi yang bisa bilang, gua gak perlu peduli sama ini. Jadi mulai sekarang, kalau ada hal yang bikin lu kesel, kepikiran, atau capek secara mental, tanya dulu ke diri lu, apakah ini layak buat gue peduliin? Kalau enggak, buang aja. Gak usah dipegang, gak usah dibawa tidur. Karena hidup lu terlalu berharga buat dihabisin mikirin hal-hal kecil yang enggak bikin lu berkembang. Lu ngerasa hidup lu berantakan kayak semua hal tuh susah. Lu kerja keras tapi ngerasa gak cukup. Lu punya temen tapi tetap ngerasa sendirian. Lu ngikutin semua aturan sukses tapi masih gak puas sama diri sendiri. Mungkin masalah utamanya bukan di keadaan lu, tapi nilai yang lu pakai buat ngejalanin hidup ini salah. Nilai itu apa sih? Simpelnya, nilai itu cara lu ngelihat dunia. Kayak filter di Instagram, nilai itu yang nentuin gimana lu menilai sesuatu. Apakah itu penting? Apakah itu bagus? Apakah itu layak dikejar? Masalahnya, banyak dari kita hidup pakai nilai yang sebenarnya nggak sehat. Dan parahnya, kita nggak sadar. Contoh ya, lu ngerasa gagal karena gaji lu belum 2 digit. Karena nilai yang lu pakai adalah, gua baru dianggap sukses kalau kaya. Padahal mungkin kerjaan lu meaningful. Lu bantu banyak orang, tapi karena patokan lu salah, lu tetap ngerasa gagal. Atau, lu ngerasa malu karena followers lu nggak sebanyak temen-temen lu.
Karena nilai lu adalah, gue baru keren kalau banyak yang notice. Akhirnya lu stres sendiri, padahal sebenarnya nggak ada yang peduli juga. Nah ini yang gue maksud. Masalah lu bukan karena lu gagal, tapi karena standar keberhasilan yang lu pakai itu nggak masuk akal. Dan banyak dari nilai-nilai itu kita ambil dari luar. Dari sosial media, dari keluarga, dari budaya yang obsesif sama pencitraan, dari guru atau temen yang dulu ngejudge kita. Kita tumbuh tapi nggak pernah benar-benar milih nilai kita sendiri. Kita cuma nerima aja. Dan jadinya, ya hidup kayak robot. Ngejar hal-hal yang sebenarnya nggak kita percaya. Padahal ya, nilai yang salah itu bahaya banget. Dia bikin lu ngejar hal yang nggak pernah bisa bikin lu puas. Dan lebih parah lagi, dia bikin lu nyalahin diri sendiri terus. Misalnya gini, lu punya nilai, gue harus selalu bahagia. Kedengarannya bagus kan? Tapi itu sebenarnya toksik. Karena hidup tuh nggak mungkin selalu bahagia. Akhirnya setiap kali lu sedih, lu malah panik. Lu ngerasa ada yang salah sama lu. Padahal, sedih itu normal. Capek itu manusiawi. Atau nilai kayak, gue harus selalu bener. Jadinya lu susah banget nerima kritik. Setiap kali ada yang bilang, ini salah deh, lu langsung defensif, baper, mikir semalaman. Nilai-nilai kayak gini tuh bikin kita stuck. Bikin kita terus mikir, kenapa ya gue nggak cukup, kenapa gue gagal lagi. Padahal sebenarnya standar lu aja yang nggak manusiawi. Yang perlu lu lakuin adalah evaluasi nilai hidup lu. Tanya ke diri sendiri, nilai ini gue dapat dari mana? Apakah ini benar-benar gue yakini? Apakah ini bikin gue tumbuh atau cuma bikin gue nyiksa diri? Karena nilai yang sehat tuh beda banget. Nilai yang sehat itu bisa dikontrol dari dalam. Contoh, kejujuran, tanggung jawab, growth. Gak tergantung validasi luar, fleksibel dan bisa berkembang seiring waktu. Dan yang paling penting, bikin lu damai, bukan panik. Contoh, lu pegang nilai gue pengen terus belajar. Kalau lu gagal, ya udah, itu bagian dari proses. Lu bisa belajar dari situ. Lu gak akan ngelihat kegagalan sebagai aib, tapi sebagai latihan. Atau nilai, gue pengen jadi orang yang bisa dipercaya. Lu jadi punya kompas yang jelas. Gak peduli lu kerja di mana, kondisi kayak gimana, lu punya arah. Tapi kalau nilai lu cuman, gue harus kaya, harus keren, harus disukai semua orang, selamat. Lu bakal capek banget. Karena standar itu gak akan pernah habis. Selalu ada orang yang lebih kaya, lebih keren, lebih disukai. Jadi, masalah lu mungkin bukan hidup lu yang berat, tapi cara lu mengukur hidup itu yang bermasalah. Lu bisa punya hidup yang sederhana, tapi kalau nilai lu sehat, lu bisa tenang. Sebaliknya, lu bisa punya segalanya. Tapi kalau nilai lu rusak, lu gak akan pernah puas. Dan pertanyaannya sekarang, nilai apa yang selama ini lu pegang, yang ternyata nyiksa lu? Lu gak harus punya jawabannya sekarang, tapi mulai berani nanya aja dulu. Karena itu langkah pertama buat ngerombak hidup lu dari akar yang sebenarnya. Kadang hidup tuh gak bikin capek karena masalahnya, tapi karena cara kita ngerespon masalah itu. Ada hal-hal kecil yang sebenarnya gak penting, tapi kita masukin ke hati. Kita pikirin terus. Kita jadiin beban. Padahal gak semua masalah itu tentang lu. Dan gak semua hal yang ganggu pikiran lu harus lu tanggepin. Contoh ya, lu lagi kerja, atasan lu ngomel, refleks lu langsung mikir, aduh jangan-jangan gua ngaco, gua gak becus, gua bikin malu. Padahal bisa aja bos lu lagi ribet, lagi stres dan ngomel bukan karena lu, tapi karena hidupnya juga berantakan. Tapi kita manusia, apalagi yang sensitif, suka banget mengambil alih tanggung jawab yang bukan tanggung jawab kita. Segala hal kita masukin ke kepala, terus kita muter-muterin di sana sampai jadi drama. Kenapa bisa gitu? Karena kita kebiasaan mempersepsikan masalah eksternal sebagai refleksi diri. Kita punya default thinking. Kalau ada yang gak beres, pasti gue penyebabnya. Padahal gak gitu. Gak semua hal harus personal. Gak semua hal layak dijadiin beban batin. Masalah-masalah kecil di hidup tuh kayak notifikasi spam. Lu bisa buka semuanya satu-satu terus baper, kesel, overthinking. Atau lu bisa swipe, hapus, dan lanjut hidup lu. Tapi banyak dari kita gak pernah diajarin soal batas emosional. Kita tumbuh di lingkungan yang ngajarin, lu harus selalu ngertiin orang. Lu harus jaga perasaan semua orang. Lu harus jadi baik terus. Jadinya kita tumbuh jadi orang yang ngerasa bertanggung jawab atas perasaan semua orang. Dan kalau ada yang kecewa, marah, atau diem, kita langsung mikir, pasti gara-gara gua, pasti gua salah. Kita tuh kayak spons. Semua emosi orang kita serap, semua masalah orang kita pikirin. Terus kita bingung, kok gua gampang capek ya? Ya karena lu lagi megang masalah yang bukan punya lu. Lu harus mulai belajar bedain, ini masalah gua, atau cuman masalah orang yang gua pikirin terlalu dalam. Kalau lu lagi ngerasa down karena temen lu tiba-tiba berubah, tanya dulu, apakah gua ngelakuin sesuatu yang salah? Atau dia emang lagi ada masalah pribadi yang gak ada hubungannya sama gua? Kalau gak jelas, ya udah, jangan buru-buru nyalahin diri sendiri. Lu boleh care, tapi jangan sampai lu rusak diri sendiri karena over empati.
Karena empati tanpa batas tuh bisa jadi toksik juga. Lu jadi lupa jaga diri, karena terlalu sibuk mikirin orang lain. Terus gimana dong caranya supaya nggak masukin semua masalah ke hati? Lu harus mulai bikin mental filter. Gini misalnya. 1. Kalau sesuatu kejadian bikin lu nggak enak, tahan dulu. Jangan langsung percaya sama pikiran pertama lu. Pikiran pertama itu biasanya dramatis. Kasih jeda. Lihat dari sudut pandang lain. 2. Tanya. Ini tentang gua atau bukan? Kalau bukan, buang. Jangan diolah. 3. Tanya lagi. Ini masalah penting atau cuma gangguan sementara? Banyak hal yang kelihatan gede hari ini, minggu depan lu udah lupa. 4. Kalau lu nggak bisa ngontrol, lepasin. Simple. Nggak semua hal bisa lu ubah. Dan itu nggak apa-apa. Lu juga nggak perlu punya opini buat semua hal. Nggak usah ikutan semua drama. Nggak usah bales semua omongan nggak enak. Kadang, kekuatan paling gede dalam hidup tuh ada di kalimat, gue diam aja. Karena ini nggak layak dapat energi gue. Karena ketika lu bisa milih mana yang perlu lu respon, mana yang cukup lu lihat dan cuekin, lu bakal punya ruang buat fokus ke hal-hal yang emang penting. Kayak tujuan hidup lu, kesehatan mental lu, orang-orang yang benar-benar peduli, proses belajar lu, mimpi-mimpi yang udah lama lu tunda, dan lu bakal sadar, hidup itu nggak serumit yang pikiran lu bikin. Kita aja yang kadang ngambil terlalu banyak hal ke dalam hati, yang sebenarnya cukup lu lewatin aja. Jadi intinya, pilih dengan sadar hal yang benar-benar layak lu pikirin. Evaluasi nilai hidup lu, jangan asal peduli. Dan ingat, nggak semua hal harus masuk ke hati. Bodoh amat itu seni, dan kayak semua seni, butuh latihan. Kalau lu ngerasa video ini bikin lu mikir, jangan simpen sendiri. Share ke temen lu yang butuh disadarkan. Klik like, tinggalin komentar, dan jangan lupa subscribe biar makin banyak orang yang mulai jalanin versi terbaik dirinya. Dan kalau lu pengen support channel ini bisa langsung join membership di tombol gabung. Sampai ketemu di video berikutnya. Keep upgrading your brain.